misalkan dia masuk banyak banget yang masuk. Walaupun jadi banyak siapa yang paling banyak dia yang paling besar kayak gitu. Jadi mau kayak gimana pun jenisnya dia tuh nggak ngaruh, yang penting jumlah partikelnya ya banyak mainnya kayak gitu kalau misalkan. Terus yang di sini ada rumus dari itu berlaku. Jadi kalau misalkan sifat kita bagi dua, ada yang non elektrolit, ada yang elektrolit. Untuk elektrolit dia harus dikaliin sama I. Tapi kalau yang non elektrolit dia nggak usah dikali I. Kenapa? I itu kan seberapa kemampuan partikel zat itu untuk ionisasi. Untuk yang non elektrolit dia itu tidak ionisasi atau terionisasinya bisa kita bilang sama dengan 1. Tapi kalau untuk yang elektrolit itu tergantung sama kemampuannya, bisa 100% dia terionisasi, bisa 90% dia terionisasi gitu. Jadi 0 misalnya 0 kurang dari ini I-nya, ini alfa lebih kecil daripada 1. Ini untuk terionisasi. Alfa ini annya ya, misalkan kalau misalkan terionisasi secara maksimal, dia itu jumlah situs maksimal persen, berarti nanti nilai I-nya bakalan 2. Apa sih ini nanti? 1 ditambah N. N-nya itu berapa banyak ion? Di sini ion NaCl itu Na1 plus lagi dari Cl-. Nih, jumlahnya 2. 1, 2. Beda lagi kalau misalkan H2O4 misal. Dia H2SO4 gitu ya. Kalau kita ini dia jadinya 2H plus SO4 2 minus. Nah, kalau kayak gini berarti ionnya ada 3. Dapat dari mana? H plusnya ada 2. SO4-nya 1. Kalau kita jumlahin total ya jadi 3. Gitu. Itu untuk menghitung N. Ya. Kalau ininya tergantung pada soal. Kalau misalkan nggak dijelasin dia terionisasi seberapa besar, berarti 100% aja auto gitu. Misalkan terionisasi sempurna, I itu sama dengan N. Begitu. Ya. Ini aja harus kalian notice, yang atasnya nggak usah. Gitu. Next slide, di sini sifat solid itu apa? Itu yang pertama. Kemudian tekanan diingat-ingat terus kalau tekanan uap itu menurun. Ya, ada yang dengan fraksi mol. Ada fraksi mol pelarut, ada fraksi mol Nah, kalau misalkan fraksi mol pelarut dan terlarut ditambahin itu menjadi 1. Ya. Rumusnya kayak gimana? Kalau misalkan dia fraksi pelarut ya. Nih, biar bingung apa sih bedanya pelarut sama pelarut? Kalau pelarut itu jumlahnya yang paling banyak. Ya. Sedangkan kalau yang terlarut, yang dilarutkan atau jumlahnya lebih sedikit. Misalkan kalian larutin gula. Mana yang pelarut, mana yang terlarut? Terlarutnya gula, pelarutnya air, kayak gitu ya. Banyakan air atau gulanya? Dia pasti banyakan airnya. Karena kita mau melarutkan gula, kayak gitu simpelnya. Ya untuk yang terlarut berarti dia mau terlarut
bagi mol total. Ini kalian anggap aja mol total ya. Habis itu rumus dari penurunan tekanan uap itu sendiri itu adalah P larutan sama dengan X pelarut atau fraksi pelarut dikali P0 pelarut. Apa sih P0 ini? P0 ini adalah tekanan uap larutan, pelarutnya. Ya. Jadi misalkan tekanan uap air itu sebenarnya 1 atm misal atau P0 ini air, ya udah berarti ini berapa kayak gitu. Sedangkan pelarutannya itu adalah campuran antara pelarut ditambahin terlarut kayak gitu. Jadi misalkan kayak gimana sih kak, kalian ada air, nah, air lagi ya, air kalian gula kalian larutin pakai air, pelarutnya kan air, larutannya itu air gula ya. Bingung nggak di sini untuk terlarut, terlarut. Pelarut itu yang banyaknya atau normalnya ya, dalam keadaan dia masih air gitu. Terus terlarutnya gula. Hasil dari campurannya mereka itu disebut dengan larutan atau air gula kayak gitu. Nah, penurunan tekanan uap ini kita menghitung tekanan uap dari larutan tersebut. Tuh. Rumusnya fraksi pelarut dikali sama tekanan uap dari pelarut kayak gitu. Kalau ditanya selisihnya berapa ya delta P sama dengan itu juga bisa X terlarut dikali sama P pelarut atau kayak gini juga bisa. P pelarut dikurang P larutan sama dengan 1 minus X pelarut dikali P0 pelarut. Kayak gitu sih. Ini agak-agak gampang susah. Kalau di nanti bakalan kita bahas soalnya. Jadi seenggaknya aku masih jelasin rumusnya itu. Oke, bisa lanjut. Di sini ada jadi kadang-kadang tuh kalau guru yang iseng dia tuh dari yang kita tahu adalah penurunan tekanan uapnya. Nanti tiba-tiba yang ditanya adalah MR-nya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat sendiri ya, rumus pelarutan itu dari ini kan, pelarutan sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Berarti kan kalau kita mau dapat MR, kita harus tahu M0-nya dulu. Berarti nanti kita buka nih. P ini sama dengan XP dikali P0. Ini rumusnya nggak usah pakai dalam larutan dah. Berarti kita buka lagi, X pelarut itu mol pelarut 0P dikali mol total kali P0. Terus buka lagi dari mol pelarut itu jadinya baru dapetin massa dari si pelarut dibagi massa pelarut dibagi MR dia kayak panjang. Nah, di sini aku nemuin trik cepetnya untuk gimana sih cara daripada kalian nurunin rumus yang banyak, yang panjang, dan makan habis waktu, mendingan kalian langsung ikutin ini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan yang dicari itu adalah MR-nya. Begitu. Rumusnya JR ini massa terlarut, sedangkan PL ini tadi di tekanan uap larutan dibagi P0 pelarut dikurang PL atau PL larutan dikali NP mol dari pelarut begitu. Jadi ini MR yang dikalinya adalah MR dari zat yang terlarut begitu. Terus kedua itu ada kenaikan titik didih sama penurunan titik beku. Kenapa aku jajarin gini? Karena titik didih sama titik beku sebenarnya itu mereka sama, mirip rumusnya sama.
bedanya adalah konstantanya. Kalau misalkan kenaikan titik didih, dia konstantanya KB atau konstanta Gauss atau apa. Sedangkan yang titik buku, penurunan titik buku itu KF atau konstanta Gauss. Gitu. Habis itu, ini bosan nih suaranya. Ya kan? Aman nggak suara aku? Halo? Kedengeran Kak, tapi kurang jelas gitu. Resek-resek. Oh iya, tapi keganggu nggak? Keganggu nggak? Keganggu nggak suara aku? Kedengeran Kak. Oh ya, mungkin kedengaran nggak apa-apa ya, kalau misalnya Ya. ada noise-nya gitu. Di sini ada contoh soal di mana kita disuruh menghitung titik didih sama titik bukunya. Ya kan? Di sini yang dipakai adalah larutan glikol. Tuh, di sini glikol 20%. Berarti kan ini massa atau banyaknya glikolnya kan. Di larutan glikol itu sebagai apa? Pelarut, pelarut, larut. Dan siarkan massa dan segala macam. Yang pertama, kalau misalkan ada sifat negatif yang kita hitung adalah molalitasnya. Ya, di sini kan harga dibilang 20%. Oh, berarti kita andaikan, misalkan larutan totalnya adalah 1000. 100 aja. Kebanyakan 1000, males. 100. Berarti kan dia tuh 20% dari 100-nya. Makanya kita masanya 20%, 20 gram daripada campurannya. Ya, 20% itu kan berarti 20% dari campuran atau campuran larutan. Berarti di sini massa glikolnya itu sendiri adalah 20 ya. Dibagi ml-nya udah diketahui, dikali 1000. 1000 ini udah rumus. Jadi yang di atas ini adalah rumus bakunya. Notes-nya adalah kalau misalkan ini dalam bentuk gram. Itu kan kilogram. Terus ya aku coret. Next, abis itu setelah kita itu mol dari larutan glikol itu adalah 4,03. Di sini langsung deh kita masukin ke rumusnya. Karena larutan glikol adalah non-alkoholik, maka kita nggak usah kaliin I. Ini nggak usah, karena ini adalah 1 gitu. Masukin, ini ada konstantanya, ini juga ada molnya. Udah deh ketemu. Delta TB-nya atau selisih kenaikan titik didihnya itu 2,09. Kalau ditanya titik didih dari larutannya, berarti kita harus, kan ini kenaikan ya. Kenaikan kan berarti ditambah. Untuk delta TB0-nya itu sendiri adalah 100. Berarti karena ini naiknya adalah 2,9, berarti kalian 100 ditambah 2,09. Jadilah 102,09 kayak gitu. Jelas nggak? Jelas nggak? Adik. Jelas Kak. Jelas. Oke, untuk yang penurunan titik buku juga sama ya. Cuman bedanya kalau misalkan titik didih itu kan dia kenaikan. Berarti TB0-nya itu ditambah. TB itu TB si larutan ya, apa titik didih larutan, pelarut, sorry. Delta TB itu adalah titik didih pelarut. Sedangkan kalau misalkan titik beku, itu kan dia mengalami penurunan, berarti kan yang tadinya misalkan titik beku air itu 0, kalau misalkan ditambahin sama
terlarut, dia bakal turun titik bekunya. Yang tadinya 0 bisa jadi minus. Makanya di sini rumusnya adalah delta TF0 dikurang sama TF0 dikurang sama TF larutan. Jadi kalau misalkan air itu 0 dikurang 7,49. Di sini kita nggak tahu ya dia pakai pelarut apa pada ini. Kalau misalkan di soal kalian nggak nemuin pakai pelarut apa, otomatis pakai air ya. Untuk TB0 air dia itu 100 Celcius, titik didih air derajat Celcius. Sedangkan untuk penurunan titik beku dia itu 0 derajat Celcius. Itu untuk titik beku dari air. Maksudnya titik didih itu suhu di mana dia bisa mendidih itu kapan, sedangkan kalau titik beku itu suhu di mana dia dapat membeku gitu. Terus di sini ada lagi kalau misalkan suatu larutan mendidih pada 100,2 derajat Celcius, yang ditanya adalah titik bekunya ya. Nah, di sini kan kita bisa tahu kalau misalkan rumus delta TB atau titik didih itu delta TB sama dengan KB kali M. Kita gabungin atau kita bandingin sama titik beku, di mana delta F itu sama dengan KF kali M. Karena dia punya molaritas yang sama, ini bisa dicoret dong. Ya, jadi tersisa delta TB per delta TF sama dengan KB dikurang KF. Delta TB sendiri itu kita belum diketahui kan, cuman di sini dibilang 100 derajat Celcius. Ini suatu larutan mendidih itu nilainya TB ya. Ini dalam bentuk TB. Nanti kalau mau kita cari delta TB-nya, kita kurangin nih di TB. TB dikurang TB0. Tuh, hasilnya jadinya delta TB-nya kan 100,2. Dikurang TB0-nya itu 100. Jadilah 0,2. Sedangkan untuk TF-nya sendiri yang kita cari ini salah, 0,2 dibagi delta TF yang kita cari AB-nya kan ada di sini 0,52. Ini 1,8 untuk konstanta titik beku. Kita kali silang ini kali ini juga ditemuin ini. Kayak gitu ya. Di sini jelas gak? Jelas, Kak. Oke, kita next. Dan yang terakhir itu ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis rumusnya simpel loh sebenarnya. Dia P sama dengan N terlarut bagi V larutan per M kali RT atau MLT. Jadi kalau misalkan kalian ingat rumus awal stokiometri itu rumusnya PV NLT. Kalau misalkan V-nya pindah ke sini, ini kan jadi NV. N dibagi V itu apa artinya? N kali V itu bagi V itu adalah sama dengan molaritas. Oke, jadi bisa diganti jadi P sama dengan MLT. P itu di sini ya di 2A. Ya. P itu artinya tekanan osmosis ya. Gitu. Untuk tekanan untuk sifat negatif kayak gitu aja sih. Paling kita contoh soal. Sebelum aku ke latihan soal, adanya tentang konsep.
Kayaknya aku dapet dari mana juga sih. Aku kan kalau mau latihan soal aku pakai soal pointer. Sama ada ini ada 100, ini ada banyak. Di sini semua ada uh, jenis soalnya tuh ada banyak banget sampai 111. Jadi nggak aku masukin PPT karena banyak banget variannya. Cuman aku bakal bahas yang biasanya keluar di ujian. Nih ada yang pengertian sifat koligatif. Tapi kalau misalkan kalian PG, notice aja yang ini. Nah, aku bilang sifat tidak bergantung pada jenis tetapi jumlahnya. Tapi ada konsentrasi atau jumlah dari partikel zat terlarut ya. Jadi kadang-kadang terjebaknya di pelarut atau terlarut. Habis itu ini biasa sih. Belum. Kalau molalitas sama fraksimal, aku rasa kalian udah paham caranya gimana. Oke, kalau misalkan di sini tentukan kadar glukosa jika diketahui faksimolnya itu 0,2. Oke, pertama kita harus cari dulu nih. Kalau misalkan ada soal kayak gini, biasain. Kalian punya model apa? Terus ditanyanya pakai apa? Oh, pengetahuan kalian itu gimana gitu. Kalau misalkan kali yang ditanya adalah kadar, yang modelnya kalian punya adalah fraksimolnya, gimana nih otak-atik? Fraksimol pertama rumusnya kayak gimana? Kayak gini, fraksimol. X glukosa sama dengan N glukosa bagi mol total gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak diketahui nih mol dari air itu sebanyak berapa, di ini aja apa kira-kira atau jika diandaikan gitu. Di sini diandaikan kalau misalkan 0,5 sih. Kalau misalkan ini kan rumusnya X glukosa sama N glukosa per N glukosa tambah N air gitu kan. Jadi kan ada perbandingan antara N glukosa sama N total. Hasilnya 0,2. Oh, berarti kalau misalkan gue bikin pecahan, 0, itu jadinya 1,5. Gimana? Glukosanya 1, nilai totalnya itu 5. Berarti kalau dari kayak gini, kalian bisa tahu nggak? Bisa tebak nggak? Berapa mol dari air? Di sini ada bilang nih, mol air ya tinggal 5 dikurang 1, yaitu 4 mol. Kan ini tambahan ya? Gitu. Terus dicari dulu nih untuk rumus. Terus kan kalian udah bilang, oh ya udah gue udah dapet nih mau dari glukosa sama mau air. Terus gue harus tuju apa gitu kan. Nah di sini yang tanya, balik lagi ke pertanyaannya, kadar larutan glukosa. Rumusnya kadar itu gimana? Persen sama dengan berat dari glukosa itu sendiri dibagi sama berat total dikali sama 100%. Ini namanya kadar, rumus kadar. Oke, di sini kamu untuk mencari berat glukosa dari mana? Oh, berat glukosa biasanya gue kalau di rumus itu ada yang namanya rumus N dengan massa dibagi MR. Kalian udah punya N-nya, tinggal cari MR-nya. Gimana sih kalian tahu MR-nya? Kalau misalkan nggak diketahui di soal ya, kalau itu udah otomatis ini ada masa atau nih harus udah kalian ingat, orang IPA ingat. C itu 12, H itu 1, dan O itu 16. Kalau ditanya glukosa, C 12, H 22, O
12 kayak gitu. Jadi total adalah 180 gram. Tinggal kalian masukin ke ininya, ke rumusannya. Dapatlah 7,14%. Ini nanti bakalan bagi sih soal ya, PDF-nya sama PPT-nya. Buat kalian belajar cara menjawab soalnya kayak gimana. Kayak gitu. Yang mau ditanya? Atau suara gue kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Ini berapa campurannya? Bisa cari yang biasanya banyak dipertanyakan. Oh ini masih sama aja. Oke, kita langsung masuk ke sifat-sifatnya. Di sini ada sifat-sifatnya. Pasti bedanya, ini baca aja bisa. Terus di sini, bisa kalau esai ini ada soal esai ini ada di paling akhir. Ada suhu yang sama, manakah yang memiliki tekanan uap lebih besar, air atau alkohol? Air dan alkohol itu kan bertindak sebagai pelarut, ya enggak? Tapi bedanya adalah ini, mana yang lebih cepat menguap, air atau si alkohol? Alkohol itu harus kalian ingat dia volatil atau mudah menguap. Makanya kenapa parfum itu dipakainya alkohol, bukan pakai air. Karena dia lebih cepat menguapnya daripada air yang lebih cepat meresap. Itu. Jadi kalau misalnya pakai alkohol, dia tuh lebih stay daripada si air. Gitu. Sehingga tekanan uapnya itu dia lebih besar di mana? Di alkohol. Tuh. Oke, lanjut ke di sini teorinya sama aja lah ya. Kalau di sini ada mmHg, mmHg itu satuan dari tekanan. Oke, di sini kalau ini masih bisa ngikutin nggak? Kalau nomor 19, abang mau kita bahas. Kelihatan nggak sih? Segedein ya. Tekanan uap air pada 29 derajat adalah 30 mmHg, ya kan? Tekanan uap yang ditanya adalah tekanan uap dalam keadaan 20%, sama kalau misalkan dia dalam 1 molar. Yang pertama, kalau misalkan dia 20%, berarti kan kita umpamain kalau campurannya itu 100, dia 20% dari 100 itu 20 gram. Untuk urea berarti 100 gram kurang 20 itu 8 gram punya si air gitu kan. Itu tinggal kita masukin ke rumusan di mana tadi kita tahu kalau misalkan rumus PL itu P0 dikurang X dikali XP. Jadi kita harus nyari dulu XP-nya. Cara nyari XP itu mol P atau mol pelarutnya dibagi sama mol total. Mol pelarutnya apa? Mol pelarutnya kan air, berarti 4,44 dibagi sama mol total. Ini nanti total 87,4. Oke. Hasilnya bakal segini. Lebih dahulu kalau misalkan kita udah diketahui 1 molar. Nah, 1 molar di sini. 1 molar. Ini nggak ada penyampainya. Nih, 1 molar itu artinya ada 1 mol urea dalam 100
kilogram air gitu, atau molalitasnya. 1 mol itu molalitasnya ya, beda molaritas sama molalitas. Molaritas dia dalam bentuk liquid, sedangkan molalitas dia itu dalam bentuk cair atau liquid. Jadi kalau misalnya molar, dia volume, dibaginya sama zat volume, sedangkan kalau molar itu gram. Udah kita masukin yang pertama tadi. Kalau misalkan yang kalian tahu, jadi yang ditanyakan itu adalah penurunan tekanan uapnya. Yang harus kalian cari itu pertama molnya dari pelarut dan terlarut. Habis kalian nyari, di sini kan salah satu. Karena apa salah satu? Karena kalau misalkan kita nyari XP, ini kan kita cuma butuh si air. Terus kan kalau digabung itu juga mol dari mol fraksi air sama fraksi pelarut kan sama gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian udah dapat molnya, kalian ubah ke XP-nya. Habis dapat XP baru kalian masukin ke rumusan. Jadilah hasilnya begini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, belum lama-lama. Sebenarnya kalau misalkan penurunan tekanan uap, itu yang paling susah adalah mencari massa atau enggak MR-nya. Tapi tadi kan udah aku kasih cara cepatnya. Jadi insya Allah lebih gampang sih. Karena tinggal masukin rumusnya doang gitu. Jadi kayak misalkan gini. Ini kalau kalian pakai penurunan, ini enggak. Ini langsung kenaikan di deh. Enggak ada penurunan. Jadi kalau misalkan kalian rumus pakai rumus cepatnya, itu kalian nggak usah nurunin rumus. Langsung kalian masukin aja nilainya. Gitu. Untuk kenaikan titik didih sama penurunan titik beku, paling ini ya, kalau nggak dia nanya perbandingan kayak gini, atau enggak dia tuh pakai si I-nya, I atau ikatan Van Hoff-nya. Ikatan Van Hoff-nya kalau nggak di bawah deh. Nih, misalkan ada soal menentukan nilai mana ya? Biasanya gini kalau di ujian untuk perbandingan sifat negatif nih, simpelnya tuh mereka nyari mana yang misalnya kalau kenaikan titik didih, mana titik didih yang paling tinggi gitu. Di antara tadi mana? Tidak ada. Wait. Yang ada contoh. Nggak ada. Misalkan tadi ada NaCl. Dia 1 molal. Terus H2SO4. 1 molal juga. Terus ada H3PO4.
mol. Terus ada HCl, dia 4 molar. Ada yang BaOH 2 kali. Nah, di sini ini 2 deh. Coba urut pertanyaannya antara mana yang paling tinggi atau urutkanlah titik beku atau titik gigi berdasarkan yang dari besar ke kecil, kayak gitu. Atau ini juga ada tambahan C6 12 O6 dengan molnya itu 8 mol. Nah, di sini kalian kalau misalnya cara cepatnya adalah kalian tinggal kali I-nya aja. I-nya plus faktor Van Hoff. Dan tadi aku bilang kalau misalnya faktor Van Hoff-nya dia tidak dimasukin berapa ionisasi, berarti kita ionisasi sempurna. C6 H12O6 itu termasuk yang non elektrolit. Berarti dia nggak usah dikali I. Nilainya paling nggak 8. Terus untuk NaCl kan dia elektrolit ya. Elektrolitnya ada berapa? Ada 2, 1 Na, 1 Cl. Berarti dia 1 dikali 2 partikel, berarti dia 2 mol. Sedangkan yang H2SO4 dia ada 3N atau 3I, jadinya 3. Terus H3PO4, kalau H3PO4 berarti kan ini dibagi nih. Jadi ini berarti 3H ditambah PO4. Jadi ada 4 molekul, 3-nya dari hidrogen, 1-nya dari fosfat. Nah, ini tinggal dikali 4. Berarti ini 4 mol. KCl dia 4 mol. H-nya itu sendiri, KCl itu aja terionisasi 2 elektron kan, berarti ini kali 2. Itu jadinya 8 mol. Terus BaOH 2 kali harusnya. Ba plus 2OH, itu BaOH. 2OH minus. Berarti kan 1 dari Ba, 2-nya dapat dari OH minus. Berarti dikali 3. Mana yang paling gede? Ada yang ini glukosa sama KCl. Kemudian diikuti sama BaOH 2 kali, H3PO4, baru H2SO4. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita itu untuk titik dinding sama titik buku dia mirip-mirip lah ya. Untuk MLT-nya itu biasanya yang ditanya ya dia tuh cuma dicari ini sih kalau tekanan osmosisnya aja, atau enggak dicari molnya gitu. Nah, di sini ada aku bikin notis lagi di tekanan osmotik. Nah, dia tuh ada yang namanya isotonis. Apa sih yang dimaksud dengan isotonis? Isotonis itu dia memiliki tekanan osmosis yang sama. Jadi kalau misalkan ada 2 tekanan osmosis kayak si urea sama dengan si H2SO4 kan dia sama tekanan osmosisnya, jadi kita tinggal buka MLT untuk urea, MLT kali I itu. Kenapa yang urea? Kalau urea kan cuma MLT karena dia non elektrolit, tapi H2S itu dia elektrolit, makanya dikali sama I. Karena R dan T-nya sama dalam kasus ini, maka kita bisa coret. Jadi tinggal M sama dengan M kali I. M-nya itu molaritas dari urea sama molaritas dari H2S kayak gitu. Itu untuk yang untuk yang tekanan osmosis
Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada soal yang kira-kira mau kalian bahas? Misalnya kemarin ada yang mau rekomend request tuh sifat koligatif. Gak ada? Ini suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Ini kedengeran. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya sifat koligatif, kita langsung ke ini ya. Ke mana? Oke. Ke hukum sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu yang paling banyak dibahas biasanya di kelas 12. Karena ini juga keluar di SBMPTN. Nah, untuk sel elektrokimia ini dia dibagi dua. Ada yang namanya sel volta dan sel elektrolisis. Sebelumnya, untuk pengertian sel elektrokimia itu sendiri adalah kalau elektron itu listrik, kimia itu reaksi kimia. Jadi ada perubahan antara energi listrik ke energi kimia atau sebaliknya kayak gitu. Untuk sel volta, ini ada tabel perbedaannya. Untuk sel volta itu sendiri, kalau sel volta itu dari kimia menjadi energi listrik, ya. Dia itu reaksinya secara spontan. Sedangkan untuk yang elektrolisis, dia itu tidak spontan atau harus ada pemicunya, baru dia bakal bereaksi. Oke, perbedaannya di sini kalau misalkan di sel volta, elektrodanya positif berada di katodanya berada di elektroda positif, sedangkan kalau di anoda dia ada berada di elektronegatif. Elektroda itu yang buat sebagai aliran listriknya ya. Nanti ada gambarnya. Terus untuk sel elektrolisis itu dia sebaliknya. Nah, kalau mau kalian hafal, begini, sel volta kapan, sel elektrolisis kenapa? Kapan itu katoda positif, anoda negatif. Sedangkan sel elektrolisis, kenapa? Katoda negatif, anoda positif, gitu. Untuk persamaannya di sini, katoda itu tempat terjadinya reduksi. Kalau anoda itu tempat terjadinya oksidasi, atau yang aku sering sebut dengan kralo. Oke, katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi mau dia di sel elektrolisis atau di sel volta, dia itu katodanya reduksi, anodanya oksidasi. Next. Nah, di sini ada sel volta, di mana ini ada contoh dari sel volta ya. Misalkan ada seng besi, seng gelang, terus dicelupin ke larutan CuSO4 ya. Di sini setelah didiemin beberapa jam, dia tuh bakal menghasilkan kayak gini. Dimana larutannya ini jadi bening. Tadinya kan dia keruh. Terus ada hitam-hitam. Nah, hitam-hitam ini dia itu logam Cu yang nempel ke tank. Sedangkan air yang tadinya dia dalam bentuk CuSO4, jadinya dia cuma SO4-, 2- begitu. Reaksi apa yang terjadi? Ya ini seperti ini. Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Gimana sih sistemnya? Dan di sini ada rangkaian sel volta yang biasa di lab. Ada volumeter itu buat menghitung arusnya atau nyalain arusnya. Ini yang disebut dengan elektrodanya. Ini elektroda. Ini elektroda positif, ini elektroda negatif. Seperti kalian tadi aku bilang kalau sel volta kapan? Dimana yang positif dia di katoda, sedangkan yang negatif di anoda, kayak gitu. Ini ada dua
dua lempeng, yang satu di katode itu Cu, di anode itu ada Zn. Kenapa sih kita bisa tahu katode sama anodenya kayak gitu? Itu nanti bakal ada di namanya sel menyeret sel. Sebentar ini aku jelasin dulu. Di sini sistemnya elektroda mengalir dari anoda, elektron ini, anoda ke katoda. Ya, jadi dari negatif dia ke positif. Dari yang dia terlalu negatif ke cari yang positif lah, biar seimbang. Sedangkan kalau listriknya berbanding terbalik sama elektronnya. Kalau elektron dari energi positif, elektroda positif ke elektron negatif, elektroda negatif, gitu. Nah, di sini ada yang namanya sel volta. Gambar diagram selnya itu kayak gini, oksidasi garis 2 reduksi ya. Untuk oksidasinya sama reduksi kayak oksidasi. Nah, yang tanda 2 ini adalah namanya jembatan garam. Oh ya, aku lupa jelasin. Jembatan garam itu untuk menetralkan. Jadi sifatnya netral. Biasanya diisi sama garam. Jadi garamnya pakai Na2SO4. Bisa juga KCl atau NaCl. Gitu. Nah, ini ada yang namanya volta nih. Sebenarnya untuk memudahkan kalian dalam sel volta, banyak yang terserah nggak hafal. Pasti dikasih tahu sama ininya. Ada nilai E reduksi. Gimana kalau misalkan nilai E reduksinya besar, otomatis dia itu reduksi. Sedangkan kalau dia reduksinya kecil, berarti dia oksidasi, kayak gitu. Jadi kalau ini dari semakin ke kiri semakin semakin ke kanan semakin reduksi, dari kanan ke kiri dia semakin oksidasi, gitu. Ini oksidasi, negatifnya kecil, reduksi, nolnya lebih besar. Nah, kalau di sel volta perhitungannya cuma satu. Perhitungan apa? Nilai sel. Selnya itu reduksi dikurang oksidasi. Tapi kalau aku cara ngafalinnya, ini beda ya. Ada sel volta dia oksidasi negatif, reduksi. Kalau sel dia reduksi dikurang ditambah oksidasi. Caranya biar hafal, biar nggak usah hafal. Ini ini harusnya negatif. Dikurang nih harusnya. Kalau misalkan reduksi kan dia nilainya kecil. Jadi kalau di sel dia besar dikurang kecil. Sedangkan kalau yang diagram sel volta kecil dibatasin sama besar. Nah, cara kalau misalkan kalian ujiannya PG ya, itu nanti sering tuh ditanya gini, sering ditanya pertanyaannya kayak gini, mana notasi sel yang tepat, kayak gitu. Kalau misalkan cara gampangnya ya, kalian cara seleksinya adalah cari ininya tuh selalu di tengah. Jadi kalau misalkan kalian ketemu yang Zn 2 plus Zn terus gini Cu 2 plus bisa kayak gini, ini otomatis salah besar. Kalian harus tahu kalau misalkan ionnya ada di tengah, ini yang benar-benar gitu. Oke? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Nggak ada. Kayaknya kalian udah pinter-pinter semua. Di sini ada contoh soal di mana yang pertama disuruh
tentuin mana katoda, mana anoda. Kedua, tulis reaksi masing-masing elektroda sama reaksi sel dan harga dari SL-nya. Oke, yang pertama, dari sini aja nilainya kalau kalian langsung lihat ditanya katoda mana anoda. Kalau lihat katoda reduksi, anoda oksidasi. Reduksi dia nilai SL-nya tuh lebih besar. Oh, berarti ini adalah katoda. Sedangkan anoda, dia sifatnya oksidasi. Oksidasi nilainya yang kecil. Oh, ini anoda. Katoda logam Cu, sedangkan anoda logam Ag. Ini salah, harusnya Zn. Selanjutnya ada, kalau misalkan kalian udah hafal sama namanya delta volta, ingat. Oh, Cu ada di sebelah kanan, Zn ada di sebelah kiri. Begitu. Berarti Cu dia reduksi, sedangkan Zn dia oksidasi. Itu kalau misalnya sudah hafal. Terus ditanya masing-masing reaksi kan. Ya, untuk anoda dia kan sifatnya oksidasi. Oksidasi itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, kenapa dia bisa meningkat bilangan oksidasinya? Karena dia melepas elektron. Yang tadinya dia 0, jadinya 2 plus. Itu. Sedangkan di katoda dia kan terjadi reduksi, di mana bilangan oksidasinya itu mengalami penurunan, gitu kan. Berarti kenapa dia bisa turun bilangan oksidasinya? Dia menangkap elektron. Jadi yang tadinya dia 2 plus, positif, dia nilainya jadi 0, kayak gitu. Nah, karena si Zn kan yang tadinya rumusnya kayak gini, Zn 2 plus 2n menjadi Zn, karena dibalik, karena dia harusnya melepaskan elektron, dibalik jadi gini. Nilai dari selnya jadi ganti. Yang tadinya negatif jadi positif. Gitu. Oke, ini terus ditanya tuliskan reaksi sel, berarti reaksi total. Ini coret kan, 2E-nya coret, kita coret. Ini kita jumlah. Oksidasi ditambah reduksi. Tuh. Apa jadinya? Oh, itu positif. Oh, tadi berarti positif ya, sorry. Begitu. Minus itu berlaku kalau misalkan dia belum diubah jadi oksidasi. Jadi kalau misalkan dia, kali kan dibalik ya. Kalau misalkan nggak dibalik, dia jadinya tetap dijadiin reduksi sama reduksi, jadi nanti minus ke minus. Jadi reduksi yang besar dikurang sel reduksi yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan dia dijadiin reduksi sama oksidasi, itu jadinya positif. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan NO sel reduksi dua-duanya, itu jadinya minus. Gitu. Ini contohnya, kita ke contoh lain. Mana nih? Oke, ini sel volta kayak gini. Nah, di sini kalau misalkan SBM dia tuh high class lagi, naik kelas tuh, soalnya tingkat kesulitannya lebih sulit lagi, di mana kita ditanya adalah pH kayak gitu. Tapi untuk PAS kayaknya nggak ada sih, dia tenang aja. Tapi kalau misalkan kalian mau dibahas, jadi kenapa lihat pernyataan mana yang benar nih?
jika selalu pernyataan benar adalah titik. Kita ini dulu nih. Ini kan ada kita misalkan KMN dalam suasana asal ZN dituliskan oleh ZNO3 kali 2. Jadi ada KMNO4 ada ZNNO3 2 kali. Gitu kan. Begini, kalau kayak gini kan enggak nih, tuh baru kalian kebetulan Anda dikasih tahu kalau misalkan kalian nggak hafal, langsung lihat aja nilai dari N0-nya. N0 ZN 0, minus 0,76, sedangkan MN dia 1,49. Otomatis MN yang jadi reduksi, sedangkan ZN itu dia oksidasi. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan, berarti ini kan ini katoda, yang ini anoda. Kalau sel volta, yang mana yang positif, yang ini. Yang anoda dia negatif. Kalau elektron dia mengalir dari anoda atau negatif ke positif atau katoda. Elektron mengalir dari grafit ke elektron Zn. Ini salah ya. Karena grafitnya kan KMNO4. Sementara dia harusnya ditransfer elektron gitu. Jadi ini salah. Kebalik, harusnya dari elektroda Zn ke elektroda grafit gitu. Terus ini nomor 3 pasti salah. Terus untuk pH sendiri gimana sih cara bedanya? Ini namanya pakai reaksi tengah reaksi ya. Kalian udah pernah belajar ini belum, reaksi tengah reaksi, terus pakai kenaikan bilangan Milov, penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi udah belajar belum? Halo? Setengah reaksi udah pas reaksi redoks, Kak. Apaan udah? Yang setengah reaksi dijelasinnya itu pas materi reaksi redoks. Oh, jadi setengahnya udah diajarin lah ya. Jadi di salah satunya juga dia butuh setengah reaksi, sama itu juga harus masih dibawa gitu. Jadi untuk KMNO4, kalau misalkan kita setarain kan, misalkan tadi MO menjadi M nggak ada nih tadinya. Ya kan, aku reminder lagi nih, takutnya keluar juga. Terus di sini ada O. Kalau misalkan kekurangan O, kalian tambah H2O sebanyak kekurangan O-nya itu. Nah, ini udah ada O nih. Sekarang di sini karena kita tambahin H2O, otomatis yang di sebelah kanan ada H-nya. Kalau ada H-nya, otomatis kita tambahin H+. Nah, karena ini untuk stabilan, kalau cuma ada plusnya doang, kan 8 plus 8. Dengan ini plus 2. Berarti kan ketimpang nih. Oh, ini ada minusnya, berarti ini plus 7. Ini ada minus. Biar dia balance, kita harus ini 8. Oh, ini ada enggak. Ini ada kesalahan juga nih. Jadi internet masih belum tentu benar ya. Kita harusnya jadinya 5 nih. 5. Kenapa? Karena kan yang ininya kalau misalkan minus 6 jadinya sama-sama plus 2. Ini juga plus 2. Kayak gitu. Nah, setelah kita jadiin reaksi kayak gini, ini kan kelihatan mana yang ada H plusnya, mana yang nggak ada. Di Zn dia tuh nggak ada H plus maupun OH. Makanya nggak ada perubahan pH. Tidak mengalami perubahan pH. Sedangkan KMNO4 dia plus, ada tuh. Dia bertambah. Jadinya ada
Nah, pH-nya tuh nggak berkurang atau menjadi asam karena tidak menghasilkan H+, karena H+-nya itu ada di sebelah kiri. Kalau misalkan H atau OH-nya di sebelah kanan, itu baru berubah pH-nya. Tuh, misalkan ini MnH+. Kalau misalkan H+, dia menghasilkan H+, berarti dia asam. Kalau dia menghasilkan OH-, dia berarti basa. Kalau misalkan dia ada di sebelah kiri, OH atau H+-nya, otomatis dia jadi netral. Gitu. Oke. Terus yang sini konsentrasi Zn benar bertambah sesuai pada Zn yang benar sesuai reaksi pada anoda dan N2 plus dihasilkan iunan. Jadi 1, 2, 3 salah hanya 4 aja yang benar. Kan di sini lihat tuh, dia menghasilkan Zn2 plus, makanya Z tambah. Begitu sih. Terus kalau misalkan kayak gini nih, kalau tadi kan contohnya itu kita tahu reduksi dari masing-masing spesies. Ya kan? Kalau yang ini dia itu kita tuh diketahuinya sel dari gabungannya. Nah kalau kayak gini baru deh kalian bingung mana yang kira-kira reduksi, mana yang oksidasi. Nah caranya kalian tinggal hitung Biloxnya. Mana yang mengalami kenaikan Bilox, mana yang mengalami penurunan. Kalau CD kan dia 0, Ni dia plus 4 di sini. Kalian udah belajar kan? Atau bingung, aku bilang ini 0, ini plus 4. Halo? Halo? Coba dia nggak pakai earphone. Halo? Iya, Kak. Halo? Halo, Kak. Pakai ini aja berarti. Oke. Kedengeran ya berarti. Sekarang kita ke ini. Kalau misalkan ini berarti NiOH. OH kan nilainya minus. Ya kan? Karena ini seberangan sama OH jadinya ini plus 2. Kalian ngerti nggak aku gini? Jelasin kayak gini. Kurang, Kak. Jadi kalau pertama kita kalau misalkan kayak gini kan kalian nggak hafal nih di red voltanya. Kalau misalkan yang diketahui adalah S-cell dari gabungan reaksi, kalian hitung dulu, cari dulu untuk menentukan katoda sama anodanya, kalian hitung Bilox dari tiap spesi. CD kan dia unsur bebas, berarti nilai Biloxnya itu 0. Ya kan? Sedangkan NiO2, Ni ditambah 2O. Ya, nilai Bilox O itu berapa? Minus 2. Ini kan sama dengan 0. Karena nggak bermuatan, nggak ada nih
dia. Yang genta yang di atas tuh nggak ada. Di Ni ditambah minus 2 kali 2 sama dengan 0. Berarti kita bisa tahu Ni itu sama dengan positif 4. Itu nilai Ni-nya. Kan? Ini juga sama nih. OH, Ni, Ni ditambah 2 OH. OH nilainya itu minus 1. Di kali 2 ini kan. Sama dengan 0. Berarti Ni-nya positif 2. Kalau sampai kayak gini paham nggak? Paham, Kak. Oke, berarti Ni-nya yang di sini dia positif 2. Sedangkan CD sama kan, dia juga positif 2. Kita lihat mana yang mengalami kenaikan Bilox, mana yang mengalami penurunan Bilox. CD tadinya 0. Terus direaksin dia jadinya positif. Berarti dia mengalami kenaikan Bilox. Kalau kenaikan berarti oksidasi. Kalau oksidasi berarti anoda. Nah, kalau Ni dia kan tadinya positif 4. Terus turun nih. Jadi positif 2. Berkurang 2 Bilox angkanya. Itu mengalami reduksi. Kalau reduksi berarti dia di katoda. Berarti yang ini salah. Yang ini benar. Yang ini salah. Nih, kalau misalkan kalian ditemuin 2 soal, biar cepet ya. Ini salah satu ada yang, ini kan sama ya. Berarti kalau ini benar, ini otomatis salah. Kalau 2-nya benar, otomatis 4 itu belum. Oh, ini ada sampai 5 sih. Aku kira nih SBM. Ni adalah anoda, berarti salah. Karena dia katoda. Terbentuk. Ini dia menghasilkan B-nya gimana sih? ABC kali ya? Oke, di sini dibilang. Dia tuh kan CD, dia anoda, Ni katoda. NiOH dia terbentuk di katoda karena ini kan ya katoda nih. Dia terbentuk di anoda karena CD bertindak sebagai anoda kayak gitu. Karena abis itu nih, ini kan yang tadi gue bikin nih. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak dikasih tahu sel dari spesinya, untuk menentukan katoda ya pakai perubahan bilangan Bilox kayak gitu. Di sini ada energi potensial 1, 2, 3, 4, 5. Coba biasanya kalau kayak gini ditanya mana yang selnya paling besar kayak gitu. E-nya paling besar, berarti kan harus reaksi ini sama apa gitu kan. Mana yang bertindak sebagai reduksi, mana yang bertindak sebagai oksidasi. Berarti kalian tinggal cari berarti yang paling besar. Reduksi paling besar kalau kita urutin kayak gini. Yang paling besar adalah yang ini. Cu. Jadi ini Cu untuk reduksi. Terus E0-nya cari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ya minus 0,8. Nah, ini kan dalam keadaannya E0-nya itu reduksi ya, duduk semuanya. Berarti ini dikurang. Jadi 0,34 dikurang minus 8,3. Hasilnya 8,64 kayak gitu. Kalau gitu, ini kan untuk nilai SL-nya. Gimana kalau notasi selnya? Gampang aja. Oksi dibatasin sama reduksi. Oksinya sih ini
ya kan? Jadinya 2H2O garis H2 garis 2OH minus. Kenapa sih aku buat kayak gini? Nih, ini garis ini menunjukkan fasa. Perbedaan fasa. Lihat, di sini liquid, terus yang ini gas, yang ini aqueous, ya kan? Karena ini udah oksidasi, terus kita bagi lagi. Reduksi. Reduksi dia Cu2+. Bisa nggak cepet-cepet pulang? Sana. Cu2+ plus Cu kayak gitu. Di sini kelihatan kan? Di sini minus, yang ini ketemu positif kayak gitu. Ini notasi selnya. Ih, salah kecoret. Ini maaf ya kurang estetik. Tapi jelas gak? Atau nggak jelas? Jelas, Kak. Jelas. Alhamdulillah. Nah, ini sih ya, kalau yang ini kayak gini aja. Ini untuk self voltanya yang lebih ini lagi masuk ke materi. Tuh, biasanya reaksi sel, anoda, katoda, reaksi sel sama notasi sel. Kalau ada SL-nya nanti dihitung harga SL-nya. Itu doang sih pasti kalau self volta 4 itu. Iya 4. Katoda, ditanya katoda, anoda, reaksi elektroda, reaksi sel sama harga sel. Itu aja 4. So, ini nanti aku kasih coba aja ya pelajarin. Jadi kalau ada yang bingung nanti PC aku aja. Terus kita lanjut ke elektrolisis. Nah, elektrolisis ini yang agak-agak susah gampang. Karena yang ininya nih, kalau aku mau bilang sih ini kudu dihafal ya. Kudu dihafal. Nah, jadi kalau sel elektrolisis kan itu dia elektro menjadi energi listrik. Nah, ini dibagi dua. Ada yang katoda dan ini anoda. Katodanya itu bersifat elektronnya negatif, sedangkan anoda itu positif, kayak gitu. Nah, katoda sendiri itu dibagi 3. Ada ion H+, ion logam, sama ion lain. Kalau ion H+, itu dia kalau misalkan dia bersifat asam. Kalau asam kan ada H+-nya. Terus untuk ion logam ini alkali tanah, sama 3A dan Mn itu dibagi 2 juga. Ada yang lelehan, ada yang larutan. Gini. Kalau misalkan logam Na, kan ada namanya perbedaan lelehan logam sama larutan logam. Kalau lelehan dia nggak ada air, ya kan? Tapi kalau misalkan larutan terdapat air. Jadi kalau misalkan lelehan, yang tereduksi itu ion logam. Sedangkan kalau di larutan, yang tereduksi itu adalah air. Kayak gitu. Makanya reaksinya dibagi. Nah, pertanyaan aku, kalau misalkan kalian mau mendapatkan logam Na, ya logam Na, berarti kalian reaksinya di lelehan atau di larutan? Lelehan, Kak. Lelehan, Iya. Kak. Iya. Kalau di larutan apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat adalah airnya gitu. Karena kan kalau yang tadi yang di sifat koligatif, kalau misalkan di larutan pasti banyaknya pelarut dibandingkan yang terlarut. Makanya yang bakal kalian dapetin itu kebanyakan adalah air. Nah, kalau misalkan apa sih yang dimaksud di ion logam lain? Ion logam lain itu kayak misalkan Fe, Ag, dan lain sebagainya. Logam-logam yang gak termasuk di golongan 1A, 2A, dan 3A. Dan Mn. Gitu. Terus untuk anodanya itu dibagi 2 lagi. Ada yang elektrodanya inert sama elektrodanya non-inert. Nah, biasanya ini diketahui di soal. Kalau misalkan pasti kalau misalkan dia nggak ada tuh di soal, nggak dikasih tahu anodanya pakai elektroda apa,
elektrodanya itu otomatis pakai inert. Kelvin mau belajar sekalian. Boleh nih. Dengerin. Terus, nah, untuk elektroinert itu dia tidak bereaksi. Makanya yang teroksidasi itu ionnya. Ion-ion yang ada di sini. Misalkan gini. Mana nih pennya? Oke. Misalkan H2SO4 nih. Aku elektrolisisnya pakai H2SO4. Hanya kan H positif ya kan. 2H plus SO4 minus. 2 minus. Hanya ada di katoda, SO4-nya ada di anoda. Terus ini dibagi dua nih, SO4. Dia ada yang pakai elektroda inert sama elektroda yang non-inert. Kalau misalkan dia di elektroda inert, yang bereaksi adalah SO4-nya. Ya, sedangkan kalau dia di elektron non-inert, misalkan aku pakai Fe, yang bakal bereaksi si Fe-nya karena dia bereaksi. Kalau inert dia tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah yang mengalami oksidasi, yaitu SO4. SO4 masuknya ke kategori sisa-sisa asam, di mana yang teroksidasi adalah si airnya. SO4 nggak mungkin dia dalam keadaan murni, pasti dia selalu dalam bentuk larutan, kayak gitu. Makanya yang teroksidasi adalah airnya. Sedangkan kalau ion OH minus kayak BaOH, kalau aku pakai Ba, OH 2 kali, yang teroksidasi adalah OH minusnya. Nah, kalau yang ion ClBr(I) itu, ini halogen kecuali ion F ya, fluor. Itu yang teroksidasi adalah ion halogennya. X-nya tinggal kalian ganti. Misalkan Cl, berarti 2 Cl minus menjadi Cl2 plus 2E minus, kayak gitu. Tuh. Nah, kalau misalkan tadi nih, ini kan untuk kasus yang kalau dia elektroda inert. Kalau misalkan dia elektrodanya yang non-inert atau tidak bereaksi, misalkan aku pakai Fe, yang teroksidasi adalah elektrodanya kan. Misalkan aku pakai Fe. Berarti reaksi yang terjadi di anoda adalah Fe. Fe 3 plus menjadi Fe 3 plus, sorry. Fe menjadi Fe, karena ini Cl, kalau misalnya pakai Cl berarti dia 2 plus 2E minus. Fe itu bisa FeCO itu dia bisa 2, ini beloksnya itu bisa ada Fe2 plus, ada Fe3 plus, ada CO2 plus, ada CO3 plus, tergantung senyawa apa yang kalian pakai, kayak gitu. Kalau misalkan senyawa yang kalian pakai adalah FeSO4, nah berarti Fe-nya itu dia positif 2. Nah biasanya kalau misalnya elektroda kan dia dalam bentuk logam, otomatis biasanya itu 2 plus. Kayak gitu sih. Kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya nih. Ini aja contoh soal. Misalkan ini kan ada elektrolisis lelehan NaCl, lelehan ya, dengan elektroda C. Pertama kita NaCl, Na plus Cl min, berarti Na-nya ada di katoda, Cl-nya ada di anoda. Untuk katoda, Na itu kan di logam alkali, sehingga yang terreduksi adalah si Na. Makanya reaksinya jadi Na plus menjadi Na. Terus, ini karena dia lelehan ya, lelehan kan nggak ada campurannya, makanya yang terreduksi adalah si Na. Sedangkan di anodanya, karena dia di elektroda C atau non-inert,
yang elektrodanya inert, dia tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah Cl-nya. Kayak gini. Karena di Na itu E-nya 1, sedangkan di anoda dia E-nya 2, maka harus disetimbangin biar sama-sama bisa dicoret. Makanya jadinya reaksinya 2Na plus 2Cl min jadi 2Na plus Cl2. Tuh. Untuk beda lagi kalau misalkan dia pakainya larutan. Ya, kalau larutan di katodenya dibagi 2 kan. Yang tereduksi adalah si airnya. Sedangkan Cl-nya dia masih pakai elektroda yang inert. Makanya dia di anodanya reaksinya masih tetap si Cl. Tuh, ini hasilnya. Nah, kalau misalkan biasanya di soal ujian ditanya mana reaksi yang akan menghasilkan gas. Nah, aku kasih tips, reaksi yang menghasilkan gas adalah reaksi yang menggunakan larutan. Ya, menggunakan larutan. Katodenya harus di 1A, 2A, 3A, dan Mn. Dengan catatan dia sifatnya larutan. Tuh. Atau dia ada anodanya. Kalau misalkan katodanya dia ternyata lelehan, elektronnya harus berubah nih ada pakai elektroda inert, walaupun dia lelehan, dia bisa dapet nih gas dari si anoda, yaitu pakai yang ion OH atau enggak oksi gitu. Notisnya itu aja sih, pakai larutan atau larutan antara basa atau asam gitu untuk menghasilkan gas. Tuh, anodanya juga dapat kan gas klorin. Ini juga dapat gasnya klorin. Jadi bisa juga sih pakai lelehan ternyata ya. Asalkan elektrodanya inert. Kalau misalkan yang non inert dia nggak dapet. Ini dia nggak dapet. Gitu. Terus contohnya di sini, kalau misalkan dia sel elektrolisis, biasanya yang ditanya ininya doang, reaksi ionisasinya, gitu. Tapi kalau itu sih variasinya nggak ada. Cuman paling bedanya antara dia pakai lelehan atau elektrodanya, itu doang. Nggak neko-neko. Tapi kudu hafal. Kan kalian offline ujiannya. Terus di sini ada sel pemakaian aki. Untuk tipsnya dari aku, kalau sel aki, kalau kita pakai sel aki, dia pakai prinsip volta. Kalau misalkan dia ngisi aki, kan kalian pasti cowok-cowok pernah dengar sih kayak akinya habis, di charge dulu gitu. Itu sel elektrolisis. Jadi kalau misalkan sel akinya habis, itu nggak ditambahin air. Bisa sih ditambahin air. Tapi biasanya di strum aja dulu tindakan pertamanya. Itu nih pakai struman kayak gini nih. Untuk mengaktifkan energi listrik menjadi energi kimia kayak gitu sih. Nah, kalau beda kan, kalau misalkan kita pakai dia reaksinya kayak gini. Kelihatan ya. Reaksi ini. Kalau kita isi, reaksinya jadi kayak gini. Kayak gitu. Oke. Habis itu ada aplikasi korosi. Aplikasi sel volta yaitu korosi. Jadi kan tadi kita udah lihat kalau misalkan di beberapa reaksi itu dia menghasilkan gas. Atau ada yang air, ada yang menghasilkan oksigen. Nah, adanya gas dan oksigen itu dia akan membuat
logam menjadi cepat karatan atau mengalami sifat korosi, ya kan? Nah, kita bisa mencegah adanya korosi dengan cara yang pertama pelapisan. Pelapisan ini dia pelapisan ini dia tuh apa ya? Kita pakai logam yang susah mengalami oksidasi atau E-nya harus yang paling reduksi. Logam yang memiliki E0 yang paling besar atau dia sifatnya reduksi banget gitu. Misalkan Fe kalian lapisin nih pakai Cu itu. Karena Cu kan dia reduksinya lebih besar daripada si besi itu sendiri. Makanya itu bisa melapisi. Terus ada proteksi katodik. Apa sih yang dimaksud dengan proteksi katodik? Di sini jadi logamnya biar dia nggak teroksidasi, kita kasih logam yang cepat teroksidasi gitu. Maksudnya ini ada 2 logam. Logam yang kita mau lindungin itu dia yang susah untuk mengalami oksidasi. Sedangkan sampingnya harus logam yang mudah teroksidasi. Biar saat nanti ada gas sama air yang teroksidasi atau yang mengalami korosi ya si logam yang nggak mau kita lindungin gitu. Terus ada pengecatan tapi ada yang efektif ada yang enggak, sama aliasiansi atau mencampurkan yang tahan karat kayak gitu. Itu untuk aplikasinya. Konsulnya di rumah ada kawan konsul sama Kak Satrio Kan online. hah online offline kata Offline. Oh iya deh, tunggu dulu ya. di dua aja Kak. Iya di 2 aja. Oke, sorry ke distract. Nah, ada hukum Faraday. Nah, yang paling susah sebenarnya hukum Faraday. Enggak susah sih, susah-susah gampang. Ini rumusnya, aku yakin kalian udah pada ngeh sama rumus ini. Wah, itu adalah massa, itu, ini salah ya, bukan harusnya AR atau MR dibagi sama BO atau bilangan oksidasi. Kayak gitu. Dikali I itu kuat arus, T itu berapa waktu yang dibutuhkan, dan F itu hukum Faraday. Nah, ini mah sama aja. Kalau misalkan yang ini nih, ini kita kayak mau mindahin gitu loh. Jadi kan tadi rumusnya kayak gini ya. W sama dengan AR per BO dikali I kali T bagi F. Kalau misalkan AR-nya kita pindahin ke sini, sama dengan B0, ini kan bagi itu gimana? Bagi itu berarti di bawah. F dikali sama B0, BO dikali A, I. Kali I, kali T. Maka ini akan menjadi N. Tuh. Sama dengan I kali T per F, ya hati-hati gitu. Jadi kita bisa kayak gini. Jumlah Faraday itu massa dibagi sama AR per bilox. Di sini dia tuh bentuknya gini ya, E-nya. Tapi aku kadang-kadang suka rancu nih si E-nya jadi jumlah elektron. Jadi kalau di sini yang aku cari di internet, E-nya itu adalah AR per N atau bilox. N itu bilox. Kalau misalkan ditanya adalah jumlah Faraday, berarti kalian tuh otomatis W massa dibagi AR per N. Atau W dikali bilox dibagi AR. Kayak gini. Ini yang disebut dengan jumlah Faraday. Ya, masanya kan yang diketahui itu 40 itu AR. Sorry. Terus N-nya itu biloxnya 2. Tahu dari mana nih? Ca2+. E-nya itu dapat 20 gram per mol. Sedangkan kalau misalkan hukum Faraday itu kan massa dibagi
T, ya kan? Masanya 12 gram, berarti 12 gram dibagi 20, hasilnya 0,6, kayak gitu. Nah, untuk reminder lagi, kalau I kali T itu dia bakal menghasilkan namanya muatan ya. Nah, di sini juga sama. Nanti lihat aja. Ini kayak pada umumnya lah. Mencari massa dari yang terelektrolisis gitu. Untuk contoh soalnya, variasi contoh soalnya, ini lumayan banyak tuh. Nggak lumayan banyak sih. Pertama, ini untuk elektrolisis yang tadi aku bilang. Dia tuh paling ditanya reaksi elektrolisisnya. Variasinya antara kalau nggak lelehan, ya maledutan. Atau enggak elektrodanya, gitu kan. Nah, tuh, ini elektrolisis. Yang pertama dia pakai yang inert. Yang kedua dia pakai non-inert. Kayak gitu variasinya. Untuk Faradaynya, biasanya ditanya, kalau di sini ada variasi yang ditanya adalah volume gas. Nah, volume gas. Ada waktunya, ada arus listriknya, ada suhu, bahkan ada suhu. Nah, dan ada tekanan. Kalau misalkan ada tekanan, berarti kan kita pakai STP ya. Suhunya 0 untuk ATM. STP itu standar, keadaan standar. Nah, rumusnya kayak gini. V sama dengan, ini udah aku ajarin ke anak PM waktu pertama kali. V itu N kali 22,4. Mungkin yang kalian enggak adalah N sama dengan volume dibagi 22,4. Kayak ini ya. Oke, yang pertama kan yang A itu ditentuin. Udah sama kata dengan caranya tadi kalian tulis dulu reaksi penguraiannya kayak gimana. Habis itu tentuin nih mol elektron sama Faraday. Kan tadi aku bilang kalau misalkan mol elektron itu mol E, terus Faraday-nya itu F kan, I kali T bagi 500. Ini yang tadi rumus ini nih. Ini nih. Oke, dapatlah mol dari elektron. Ya kan? Terus kan dari yang poin pertama, ini kalian dapat nih reaksi anoda sama katoda. Hitunglah mol dari H2 itu berapa. Kan ditanya adalah volume gas ya kan. Gasnya itu yang di sini kan adanya H2 sama O2. Hidrogen sama oksigen. Makanya kita hitung molnya tiap spesi. Karena dia koefisiennya 2, si H2, maka mol yang elektron itu dikali 2. Nih. Kenapa kali 4? Elektronnya di sini ada 4. Ya kan? Jadi 2 per 4. Kali deh sama mol yang kita dapetin tadi. Terus N dari O2. Di sini kan dia koefisiennya 1. Eminnya itu ada 4, makanya 1 per 4. Dapatlah mol dari H2 dan O2. Habis itu tuh, karena kita kan kalau mau nyari volume, pakai rumus N dikali 22,4. N yang telah kita cari dikali sama 22,4. Kayak gitu sih. Aduh, jelas nggak ya? Jelas nggak? Kedengeran nggak? Paham? Bisa dipahami nggak? Kedengeran ya, tapi paham nggak? Soalnya kalau Faraday itu dia emang campuran sama stokiometri sama asam basa dari
Stokio kelas 10. Asam basanya dari kelas 11. Jadi mungkin rada-rada lupa-lupa inget kali ya. Tapi biasanya ya dicari nih kalau yang ujian keluar. Soal nomor 7. Nih, dia cari masanya doang. Terus kayak nyari kuat arus. Ini kalau yang nomor 9 ini level SBM. Jarang banget guru masukin soal kayak gini. Sama berapa waktu, berapa lama, sama tuliskan reaksi. Ini level SBM. Ini kan karena kita konsisnya buat SBM ya. Buat SBM. Buat PAS. Sama yang terakhir ini. Soal nomor 11. Itu sih. Oh. Udah nggak ada lagi. Biasanya 4 aja. 4 variasi soal kalau di hukum Faraday. Sel elektrolisis cuman 4. Dicampur-campur lelehan sama larutan, elektroda sama larutan elektroda. Kayak gitu. Itu aja sih yang bisa aku share ke kalian. Aku nggak tahu kalian masuk kimia unsur atau enggak, cuman aku rekomendasiin dari Kemendikbud buat lihat pelajarannya sih, daripada kalian lihat di buku paket. Gitu. Ada yang mau ditanya? Hening. Hai. Kak Kamila, Iya, boleh minjem PPT-nya nggak sama contoh soal, Kak? boleh banget. Nanti aku kirim ya. Oke, Kak, makasih. Aku masukin G Drive aja kali ya, karena ini banyak banget. Iya, Kak, boleh. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau ituin? Nggak ada cancel. Ada lagi sebelumnya, karena udah maghribnya juga udah mau kelar, aku akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut PC aja, nggak apa-apa, tanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ini masih